Ini seperti apa? Kronologi kejadiannya itu terjadi pada tanggal 3 November. TKP-nya di lingkungan Bangkala, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalandrea, RT 02 RW 03. Pelaku dan korban tinggal di RT yang sama, RT 01 RW 03. Pada saat itu mereka kerja. Ini korban adalah sopir daripada truk yang biasa, yang mengisi muatan adalah pelaku pesekop muatan material pasir. Jadi setelah diisi muatan, ini pelaku permisi ke rumah kembali, alasan buang air besar. Ternyata kembali sudah membawa badik. Setelah di tempat dia melihat posisi daripada korban, posisi lengah. Baru dia melakukan penikaman awal dari punggung, terus ke dada, terus wajah. Itulah kondisi. Setelah kejadian, korban terkapar, sementara warga setempat mau menangkap ini pelaku. Tetapi pelaku meninggalkan dan melarikan diri, menyerahkan ke Polsek Tamalandrea. Sementara korban lebih kurang 1 jam terkapar di tempat, tidak ada pertolongan. Dengan harapan menunggu kepolisian, karena ditahu sudah melapor ke polisi itu pelakunya. Tetapi tak kunjung datang, akhirnya masyarakat bertindak mengangkut langsung ke Rumah Sakit Wahidin. Sampailah di Rumah Sakit Wahidin sekitar jam 11, dilakukan perawatan sebanyak 4 jam, tetapi nyawa tidak tertolong, meninggallah menjelang asar pada tanggal 3 itu juga. Nah, dan dibawa kembali ke rumah korban, disemayamkan dan dikebumikan tanggal 4. Nah, prosesnya dalam hal ini, keluarga korban awalnya bertanya apa motifnya, karena tidak ada pertengkaran, tidak ada apapun sebelumnya. Tetapi kok bisa terjadi? Dan keluarga menanya ke polisi, katanya pelaku mengaku ke penyidik bahwa dia sakit hati karena pernah diintip pada saat berhubungan dengan istri. Tetapi kenyataan itu tidak mungkin dilakukan oleh korban. Karena rumah daripada pelaku adalah tembok permanen, tidak ada celah untuk mengintip. Satu sisi lain, bahwa pelaku mengaku ke polisi bahwa dia sakit hati karena sering diejek. Ini juga tidak bisa diterima. Pasalnya, ini pelaku adalah pendiam. Walaupun sama kerja, jarang bicara, jarang berbicara, komunikasi langsung. Nah, terus selanjutnya, dalam penyidikannya, keluarga korban merasa keberatan karena penyidik tidak menuangkan dalam proses hukumnya sesuai dengan fakta dan bukti yang terjadi, bahwa korban meninggal di rumah sakit. Sementara penyidik mengatakan, atau Polsek Tamalandrea mengatakan meninggal tempat. Tidak. Yang kedua, ada sebagian juga dikatakan bahwa 1 hari kemudian pelaku ditangkap dengan barang bukti. Tidak. Pelaku dan barang bukti datang melapor ke Polsek. Nah, itulah kronologinya hingga dikebumikan, dan orang tuanya mengharapkan dan keluarga semua daripada korban mengharapkan agar penyidik dalam hal ini Polsek Tamalandrea dapat melakukan proses penyidikan sesuai dengan fakta yang ada. Artinya secara hukum, unsur objektif dan subjektifnya sudah ini masuk perencanaan. Boleh kita lihat videonya, di mana videonya bahwa pelaku itu datang dan menunggu posisi yang tepat, aman untuk melakukan pembunuhan. Tusuk dari belakang, setelah terkapar ditambah lagi. Ketika ada mau menolong, yang menolongnya itu pun diancam. Itu terlihat nyata dalam video. Jadi unsur perencanaannya sudah jelas. Kami harapkan penyidik menerapkan unsur perencanaan. Itu harapan kami. Dengan keluarga ada hubungan dengan si pelaku? Bahwa antara pelaku dengan korban tidak ada hubungan keluarga, bukan paman, bukan keponakan, tidak. Itu hanya kekerabatan. Karena ini korban adalah umurnya lebih muda, sehingga memanggil om kepada pelaku kalau umurnya 40-an, 48 tahun. Itu. Oke, ada yang lain lagi? Terkait korban ini apa masih
bujang atau sudah berkeluarga? Korban sudah berkeluarga, beristri. Meninggalkan berapa anak? Belum punya anak. Tapi izin Pak, pada saat kejadian itu apakah di lokasi ada suatu aktivitas atau semacam apa? Mereka kerja di sana muat material pasir dan sehari-harinya bekerja begitu. Antara korban dan pelaku bukan lagi sehari 2 hari, 2 tahunan mereka kerja. Artinya muatan daripada truk daripada korban ini yang mengisi dan upah diberikan oleh supir ini ke mereka setelah itu pasir laku. Artinya sama-sama cari nafkah. Begitu. Izin Bang, selaku praktisi hukum, apa yang menjadi keberatan pihak keluarga terkait penuntutan pasal, Pak? Nah, saya bilang tadi kembali, unsur perencanaan jelas secara objektif dan subjektif. Ini pembunuhan perencanaan, sudah terencana. Tetapi polisi hanya menerapkan penganiayaan biasa. Itu yang keberatan. Sebagai tindak lanjutnya pihak keluarga akan melakukan upaya seperti apa? Artinya untuk saat ini kami harapkan, karena masih dalam proses penyidikan, kami harapkan dilakukan penyidikan secara profesional sesuai dengan fakta dan bukti karena unsur perencanaan sudah jelas. Kami harapkan jelas pasalnya unsur perencanaan, pembunuhan perencanaan. Oke, Itu makasih Pak. adalah. Makasih Pak. Bakti sosial kemasyarakatan sekaligus bagian daripada korban, keluarga korban. Namanya Pak? Dr. Randus Budiman S, SPD, SH.